Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil adimil azim, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Puspita Mahakara dari kelas 11 1, nomor absen 24. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat, rahmat, dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Dan semoga tetap tercurahkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Menjaga Silaturahmi dan Menghindari Sebuah Pertengkaran dan Meluruskan Sebuah Kesalahpahaman Antara Umat Muslim. Sebelumnya kita tahu sendiri bahwa pertengkaran atau perdebatan itu tidak dapat dihindari di antara kita masing-masing ya. Jadi yang perlu kita kendalikan atau evaluasi adalah cara pandang kita terhadap masalah tersebut, cara kita menghadapi masalah tersebut yang akan memperlihatkan akhirnya bagaimana. Jadi kita hanya bisa memperbaiki cara pandang kita terhadap sebuah permasalahan atau perdebatan yang diharapkan di antara perdebatan tersebut tidak ada permusuhan. Nah, maka dari itu mengevaluasi ini sangat penting bagi diri kita sendiri, karena pada dasarnya kesalahan itu pasti dimiliki setiap umat manusia. Yang perlu kita lakukan adalah kita introspeksi diri atas kesalahan kita. Kita tahu sendiri bahwa perdebatan itu terjadi karena kesalahpahaman di antara kita. Maka dari itu kita sering mendengar kata-kata jadilah air ketika yang lain menjadi api. Itu pengertiannya saat perdebatan terjadi dan lawan bicara kita sedang kondisi marah, kita harus sabar dan tidak boleh ikut marah. Karena pada dasarnya kalau kita sama-sama marah, pertengkaran itu tidak akan selesai. Jadi kita harus sabar menghadapinya dengan tenang. Kalau kita tidak bisa menghadapi dengan tenang, maka diam saja. Karena pada dasarnya pertengkaran itu tidak baik. Jadi kita harus menjaga perdamaian di antara kita. Dalam keluarga pun kita harus menghindari namanya pertengkaran. Kita sering mendengar bahwa antara kakak adik saja tidak rukun, apalagi antara temannya. Nah, ini perlunya kita menjaga hubungan baik antara keluarga, teman. Seperti hadis yang akan saya sampaikan berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, hakikatnya orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang bergegas menyambungkannya ketika silaturahminya terputus. Dari hadis ini kita belajar bahwa seseorang yang tergolong orang yang mencari jalan Allah serta menjaga silaturahmi adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu apabila ada kesalahpahaman yang terjadi. Karena pada dasarnya kita semua memiliki kesalahan dalam berteman, bersaudara, karena kita adalah manusia. Kita tidak lekang dari kesalahan. Maka dari itu kita harus meminta maaf selalu saat terjadi kesalahpahaman. Kita berbicara secara baik-baik agar kita tahu penyelesaiannya, sebenarnya masalahnya itu kenapa, terjadi karena apa. Kita juga harus introspeksi diri. Yang kedua, kita itu dilarang keras, tidak saling menyapa selama lebih dari 3 malam. Seperti hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak saling menyapa selama lebih dari 3 malam. Mereka saling bertemu tapi saling berpaling, dan yang lain juga berpaling. Maka di antara keduanya adalah ia yang menyapa, mengucapkan salam adalah ia yang terbaik. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, dari hadis tersebut kita diajarkan untuk menyapa terlebih dahulu walaupun ada
pertengkaran di antara kita, karena pada dasarnya orang yang menyapa terlebih dahulu adalah orang yang paling baik dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diajarkan tidak saling membenci satu sama lain. Kita harus mencari apa kesalahan kita harus memperbaiki introspeksi diri. Maka hadis ini mengajarkan hal tersebut. Jadi kita harus memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis berikutnya adalah hadis yang berisikan setiap umat muslim bertemu dan saling berjabat tangan, niscaya dosa di antara dosa keduanya akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kita bertemu, selain kata-kata itu kita bisa bertemu dengan jabat tangan, meminta maaf gitu. Nah, itu juga melunturkan dosa-dosa kita, seperti saat halal bihalal atau hari raya Idul Fitri, kita kan sering yang namanya kita tak saling minta maaf-maafan halal bihalal. Nah, ini yang menjadikan luntur dosa-dosa kita itu. Maka dari itu kenapa waktu halal bihalal kita saling berjabat tangan, karena berjabat tangan itu melunturkan dosa di antara kita. Nah, dalam hal ini pertengkaran itu memang tidak dapat dihindari. Maka dari itu kita harus saling berdamai, karena pada dasarnya umat manusia diciptakan untuk saling menyayangi dan memberikan kasih, bukan untuk saling membenci, seperti surat An-Nisa ayat 36 yang menjelaskan kita harus menjaga hubungan baik antara Tuhan serta menjaga hubungan baik dengan manusia. Sekian paparan kultum yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.